Selamat pagi, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang peran mindfulness terhadap impulsif buying pada Gen Z dalam konteks kemudahan pembayaran kris. Kenapa hal ini penting untuk diteliti? Karena kemajuan teknologi ini telah mengubah cara masyarakat bertransaksi dari tunai ke non-tunai. Salah satu instrumen transaksi yang ramai sekarang adalah kris karena nyaman, cepat, dan efisiensi dalam membayar sesuatu. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi strategi efektif dalam mengendalikan perilaku konsumtif melalui kris dengan membantu masyarakat mengelola keuangan lebih sehat dan menggunakan kris dengan bijak tanpa mengabaikan kesejahteraan finansial dan psikologis. Data dari Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia menyatakan bahwa pada Maret 2024, nominal uang yang berputar dalam semua transaksi kris mencapai 42 triliun rupiah. Angka ini menjadi rekor tertinggi sejak kris diluncurkan. KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah sistem pembayaran berbasis kode QR yang dirancang oleh Bank Indonesia. KRIS pertama kali diluncurkan pada 17 Agustus 2019 dan mulai berlaku secara resmi pada 1 Januari 2020. KRIS ini bertujuan untuk menyederhanakan dan memperluas akses transaksi pembayaran digital bagi masyarakat. Menurut Bank Indonesia, KRIS membuat transaksi lebih praktis bagi pengguna dan juga pelaku usaha. Atmaja dan Paulus dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa KRIS berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan dan digitalisasi ekonomi, terutama pada sektor UMKM. Selanjutnya ada impulsif buying, yaitu tindakan membeli tanpa ada perencanaan dan cenderung tidak rasional. Hal ini biasanya didorong dengan adanya faktor internal dan juga emosi yang kuat. Dengan adanya kemudahan QRIS, rasanya pembelian lebih praktis. Sehingga konsumen seringkali lupa akan dua hal, yaitu mencari informasi dan juga evaluasi. Selanjutnya ada mindfulness, yaitu kesadaran yang muncul saat individu memusatkan perhatian, memiliki tujuan, berada di keadaan sekarang, dan area kualitas tidak menghakimi. Nah, mindfulness ini dapat menjadi solusi dari adanya impulsif buying, karena dengan mindfulness, konsumen dapat lebih sadar apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan, sehingga konsumen juga dapat mempertimbangkan opsi lain, dan impulsif buying ini dapat dicegah atau berkurang. Selanjutnya, kami akan membahas relevansi penelitian kami dengan psikologi ekonomi dan juga konsumen. Psikologi ekonomi dan juga konsumen melihat bahwa manusia tidak mampu berpikir atau menghitung secara sempurna ketika mengambil keputusan ekonomi. Kemampuan berpikir, waktu, perhatian, dan juga informasi yang dimiliki mereka terbatas, sehingga keputusan yang dibuat manusia seringkali tidak rasional. Nah, kemudian melalui KRIS sering terjadi cepat, spontan, dan tanpa perhitungan karena kemudahannya. Kemudian, KRIS juga menciptakan institusi skala, yaitu kondisi ketika konsumen tidak menyadari biaya real karena transaksi terasa begitu mudah dan cepat sehingga terasa seperti tidak mengeluarkan uang. Kemudian, kontrol diri manusia yang terbatas karena manusia juga sulit menahan dorongan meskipun mereka tahu bahwa pilihan tersebut menunjukkan di jangka panjang. Metode penelitian yang kita gunakan itu jenis penelitiannya kuantitatif korelasional. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena kedua variabelnya yaitu mindfulness buying dan juga impulsive buying perlu diukur secara objektif melalui skala angka. Selain itu tujuan penelitian adalah menguji pengaruh mindful buying terhadap impulsive buying, sehingga dibutuhkan analisis statistik seperti mengetahui seberapa besar pengaruh terhadap menggunakan QRIS. Juga sampel yang akan digunakan yaitu Gen Z yang lahir dari tahun 1997 hingga 2012 dan juga aktif bertransaksi menggunakan QRIS. Estimasi jumlah sampel akan kita gunakan yaitu lebih dari sama dengan 100 responden. Selanjutnya, pada penelitian kali ini kami menggunakan alat ukur dikarenakan dua variabel kami, yaitu mindful buying dan juga impulsive buying adalah variabel psikologis yang bersifat internal yang tidak bisa diamati secara langsung, sehingga kami membutuhkan alat ukur untuk mengukur secara objektif, yang kali ini berupa skala Likert 1-5 untuk mengukur kecenderungan perilaku tersebut secara objektif. Kali ini kami menggunakan untuk impulsive buying, kami menggunakan impulsive buying scale dan juga mindfulness buying scale. Kemudian untuk prosedur pengumpulan data, kami menggunakan kuesioner online menggunakan Google Form. Dengan begitu, kami dapat mengumpulkan data secara cepat dan juga bisa disesuaikan dengan alat ukur yang telah ditentukan. Hasil penelitian yang kami harapkan adalah yang pertama, perilaku mindfulness dapat membuat kecenderungan impulsif buying menjadi lebih rendah. Yang kedua, mindfulness diharapkan dapat mendorong Gen Z untuk mengambil keputusan finansial yang lebih rasional. Yang ketiga, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis seperti pengembangan edukasi berbasis mindful buying, peningkatan literasi finansial, dan strategi penggunaan kris yang lebih bijak bagi Gen Z. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada salah kata maupun pengucapan dalam video ini.